Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Untuk lagu pembukaan kita siapkan puji syukur nomor 673. 673. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Kuasa. Pujilah Dia dengan segenap jiwa raga. Hai datanglah bunyi-bunyian serta angkatlah kidung dan mazmur. Pujilah Tuhan pengatur segala ciptaan yang melindungi makhluk dengan sayap perkasa. Sungguh besar kurnia-Nya bagimu, tidakkah dikau rasakan? Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi pada pagi hari ini, serta segenap umat yang berada di rumah masing-masing. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja semesta alam. Sekaligus juga adalah pesta pelindung paroki kita. Memang sejak awal kita sudah memikirkan apakah kita akan membuat sesuatu kegiatan khusus, tetapi akhirnya kami pikirkan karena situasi tidak terlalu kondusif, dalam arti kesehatan sangat itu rentan dengan kegiatan-kegiatan bersama, maka kita coba pending saja dulu untuk tahun ini, nanti tahun berikut. Sebenarnya untuk tahun ini paroki kita sudah genap 81 tahun. Tahun lalu kita rayakan besar-besaran. Hari ini, tahun ini kita tenangkan pikiran kita masing-masing dan coba kita melihat sejauh mana kita sudah melangkah bersama sebagai satu umat paroki dan apa yang perlu kita buat ke depan, baik dalam situasi pandemi maupun juga dalam situasi-situasi yang penuh harapan di masa depan. Mari saudara-saudara kita siapkan hati kita supaya kita sungguh dapat merayakan Ekaristi dengan penuh syukur, penuh sukacita pada hari ini. Dan kita mohon rahmat belas kasihan dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja semesta alam, Engkaulah Putra Allah, Pencipta langit dan bumi.
Yesus Kristus, Engkaulah Putra Manusia yang telah berjasa membebaskan umat manusia melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra sulung yang pertama-tama bangkit dari alam maut dan kini dimuliakan di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benediximus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan wujud doa kita
syukur, serta permohonan-permohonan kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengangkat putramu menjadi Raja semesta alam. Ia telah ditinggikan di kayu salib agar kami dapat memperoleh anugerah hidup yang baru, yakni keselamatan kekal. Kami mohon semoga kami selalu berbakti kepadanya, supaya kami semakin menjadi putra dan putrimu, murid-muridnya. Dan semoga Engkau memberkati selalu gereja, paroki kami, Kristus Raja Andalas, dan segenap umat senantiasa semakin bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih, serta menjadi berkat bagi keluarga, berkat bagi sesama, dan banyak orang. Bapa di surga, kami bawa doa-doa kami untuk semua saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu, khususnya Bapak LS Toding yang telah menghadap Dikau 6 hari yang lalu, Oma Yuliana Rura 12 hari yang lalu, Bapak Doni Tio 1 tahun yang lalu, Bapak Yosef Edenton 29 tahun yang lalu. Semoga Engkau tetap mendampingi, membimbing, dan terutama memberikan anugerah pengampunan bagi semua saudara kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Dan semoga mereka boleh berserah dalam ketentraman dan damai karena belas kasihan dan kerahiman-Mu. Hiburkanlah selalu keluarga, sanak saudari, orang tua, anak-anak, cucu-cucu. Engkau melimpahkan belas kasihan, berkat, dan rahmat-Mu supaya mereka tabah dalam segala kedukaan dan juga dalam segala kesusahan. Bapa di surga, kami juga mau ikut bersyukur bersama dengan saudari kami, Yulia, yang telah menjalani operasi dan kini sedang dalam proses pemulihan pasca operasi. Juga bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Stefanus Funardi atas doa novena 3 kali Salam Maria untuk kesembuhan yang baik buat segenap keluarga. Terima kasih atas bimbingan pemeliharaan-Mu bagi Yulia dan juga keluarga Bapak Stefanus Funardi. Engkau begitu mencintai keluarga dan juga anak-anak-Mu. Semoga Engkau tetap mendampingi, membimbing mereka setiap hari di tengah keluarga dalam segala pekerjaan, tugas, dan pelayanan. Dan moga-moga mereka tetap bersatu dalam Dikau, karena Engkau senantiasa menguatkan, membimbing, dan menyertai mereka, agar mereka tetap sehat walafiat, teguh, kuat, dan penuh syukur, penuh sukacita dalam hidup. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudara kita duduk, membuka hati mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah, dengar, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu domba itu tercerai dari kawanannya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Wahai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
tidak kekurangan, ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi nama-Nya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh tongkat penggembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kau siapkan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau urapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku melimpah. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kerelaan yang dari Tuhan dan kemurahan ilahi mengiringi langkahku selalu sepanjang umur hidupku. Aku akan diam di rumah Tuhan sekarang dan senantiasa. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sabda Allah dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuh di bawah kakinya. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu, supaya Allah menjadi semua di dalam semua.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Alleluia, alleluia. 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 Terpujilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah kerajaan yang telah tiba, kerajaan Bapa kita Daud. Alleluia. Alleluia. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Putra Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Lalu orang-orang benar itu akan berkata kepadanya, 'Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Raja itu pun menjawab dia, katanya, 'Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku.' Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang ada di sebelah kirinya, 'Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku.' Lalu mereka pun akan berkata kepadanya, 'Tuhan, kapankah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?' Lalu Tuhan menjawab, 'Sesungguhnya aku berkata kepadamu,
Segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Orang-orang ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang-orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, hari ini gereja merayakan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Perayaan ini gampang kita tandai atau gampang kita ketahui, itu 1 minggu sebelum memulai kalendarium liturgi gereja yang baru, tahun baru gereja, ya, dari kalendarium tahun baru gereja, itu pasti pada kalendarium terakhir itu kita rayakan hari raya Tuhan Yesus sebagai Raja semesta alam. Dan minggu depan kita sudah mulai masuk dalam masa itu Advent, mempersiapkan kedatangan kelahiran Tuhan Yesus. Mungkin kita bertanya, kenapa Yesus digelar Raja? Apakah dia sama dengan raja-raja yang lain yang mempunyai wilayah kekuasaan, yang mempunyai pasukan, dan seberapa besar kekuasaannya, seberapa luas kerajaannya? Tentu jawabannya tidak sama atau bukan seperti itu. Dalam Injil Yohanes bab 18 ayat 36, Yesus sendiri mengatakan, "Kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Jikalau kerajaanku dari dunia ini, pastilah hamba-hambaku akan melawan, supaya aku jangan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Yahudi. Kerajaanku bukan dari dunia ini." Nah, kalau Yesus menegaskan kerajaannya bukan dari dunia ini, lalu dari mana kerajaannya? Kan orang kan bisa bertanya seperti itu. Nah, kamu orang Katolik menggelar Tuhanmu sebagai Raja, dari mana kerajaannya? Tentulah dari kerajaan surga, kerajaan ilahi. Jawabannya sederhana seperti itu. Daripada kita repot-repot berpikir, langsung kita katakan dari surga. Lalu bagaimana caranya dia meraja? Yesus meraja tentu bukan per daerah atau per wilayah, tetapi Yesus meraja dari awal sampai akhir, alfa omega, di hati setiap orang yang percaya. Jadi kapanpun juga di masa lampau dan juga di masa kini serta masa depan, Tuhan Yesus tetap meraja di hati kita sejauh kita percaya kepadanya. Lalu bagaimana caranya Tuhan Yesus meraja di hati kita? Kita kan tidak melihat dia. Lalu bagaimana kita mengatakan itu raja? Tentu Tuhan meraja dengan cara kasih atau dengan cara pelayanan penuh cinta kasih. Hal itu sangat tampak dalam bacaan Injil hari ini. Yesus mengatakan pada ayat 40, jadi Matius 25 ayat 40, "Apa saja yang kamu lakukan buat seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku." Siapa saudara-saudara Yesus yang paling hina? Itulah orang-orang lapar, orang-orang haus, orang-orang yang tidak punya pakaian, orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, orang asing, orang-orang sakit, orang-orang dalam penjara. Pokoknya orang-orang yang menderita, orang-orang yang terlupakan, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang susah. Itu yang menjadi saudara dan saudari Yesus. Dan kita dipanggil untuk melayani itu. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus melakukan juga itu? Pasti Yesus melakukan.
Sejak Yesus dilahirkan, dia sudah mengalami penderitaan yang luar biasa. Mengapa? Dia lahir di kandang yang hina. Walaupun dia putra Allah, Allah mengatakan itu kepada Maria, bahwa engkau akan mengandung seorang putra Allah. Tetapi dia mau ikut ambil bagian, dia mau bersolidar dengan kita di dalam penderitaan, dan bahkan juga ikut merasakan kesusahan manusia melalui kelahirannya di kandang hina. Dan sesudah itu dia juga bergaul dengan orang-orang kecil, orang-orang menderita, orang-orang miskin, bahkan dengan orang-orang sakit. Profesinya sebelum menjadi mewartakan keselamatan sebagai tukang kayu, sangat sederhana. Jadi tidak heran Yesus punya perhatian, Yesus punya itu hati untuk orang-orang kecil, dan dia meminta untuk kita melayani dan melaksanakan apa yang dilakukan oleh Yesus. Itulah yang disebut oleh gereja option for the poor, keberpihakan atau perhatian untuk orang-orang kecil, orang-orang lemah, orang-orang susah. Dan kalau kita perhatikan kerasulan gereja sampai hari ini, yang paling kekal, yang paling bertahan adalah kerasulan untuk orang-orang menderita, orang-orang susah. Ya. Banyak orang-orang menderita, banyak orang-orang susah. Karena itu gereja merasul di tengah-tengah masyarakat. Perhatiannya kepada orang-orang sakit, orang-orang dalam penjara, orang-orang susah, itu sangat besar. Dan banyak cara untuk mewujudkan perhatian itu, lewat ekonomi, ya, lewat pendidikan, lewat kesehatan, dan seterusnya. Dan gereja gencar dalam pelayanan itu, dalam dunia kesehatan di rumah sakit, dalam dunia ekonomi seperti membangun ya CU, credit union, supaya semakin banyak orang itu ambil bagian di dalam ya pelayanan-pelayanan akan ekonomi, dan semakin saling membantu satu sama lain, juga dalam pendidikan. Dan ini yang paling bertahan sampai hari ini, pelayanan-pelayanan seperti itu. Maka kita tidak bisa tinggal diam, karena kita dipanggil seperti Yesus untuk menggembalakan sesama kita atau orang-orang di sekitar kita. Yesus ingin supaya kita juga menjadi gembala, karena kita dengarkan dalam bacaan pertama, Yesus mengatakan, akulah gembala, dan aku akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membimbing mereka. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Jadi semua orang akan menjadi aman di tangan Yesus. Dan Yesus menghendaki supaya para murid kita semua juga ikut ambil bagian dalam pelayanan sebagai gembala. Nah sekarang pertanyaannya, apakah saya sanggup menggembalakan diri saya, menggembalakan keluarga saya, menggembalakan orang-orang di sekitar saya? Ataukah selama ini saya hanya mencari diri saya, pemenuhan diri saya minta untuk selalu digembalakan, untuk selalu diperhatikan? Kita tidak cukup minta diperhatikan, tetapi kita juga ambil bagian dalam pelayanan, baik dalam dunia kesehatan, dunia pendidikan, dunia ekonomi, atau apa saja. Sehingga dengan demikian kita boleh menjadi murid-murid Yesus yang layak pantas mengharapkan belas kasihan dan keselamatan. Itulah makna perayaan Tuhan Yesus sebagai Raja semesta alam, menjadi gembala, menjadi pelayan. Raja berarti menjadi pelayan. Sebab Yesus mengatakan dalam Matius 20 ayat 28, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Itu spiritualitas Yesus, spiritualitas pelayanan. Dan kita semua dipanggil untuk saling melayani satu sama lain. Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri, kita meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal.
Amin. Saudara-saudari, mari kita bersama-sama menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita jawab setiap seruan, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Ya Allah, semoga kerajaan-Mu datang dalam gereja Yesus Kristus. Semoga umat Allah tidak mencari kebesaran dengan memamerkan kekuasaan dan semarak lahiriah, melainkan dengan menjadi kuat dalam hal kasih, pelayanan, dan pembebasan. Kami mohon, datanglah kerajaan-Mu. Ya Allah, semoga kerajaan-Mu datang dalam dunia manusia. Semoga kerajaan-Mu tidak terpecah belah oleh perselisihan dan kebencian, tetapi semakin kokoh karena rukun dan damai. Marilah kita mohon, Datanglah kerajaan-Mu. Ya Allah, semoga kerajaan-Mu datang di mana ada orang yang menderita karena kekurangan atau sakit. Buatlah mereka mengalami bahwa Engkau dekat dalam rupa tangan-tangan yang terulur dan kata-kata yang menghibur. Marilah kita mohon, Datanglah kerajaan-Mu. Ya Allah, semoga kerajaan-Mu datang dalam diri banyak orang yang tidak menonjolkan diri, tetapi mau menunaikan kewajiban mereka sehari-hari dengan tenang, dengan penuh semangat pelayanan. Semoga oleh cara hidup mereka yang sederhana, lahirlah dunia baru yang Kau harapkan. Marilah kita mohon, Datanglah kerajaan-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami juga mohon berkat-Mu untuk segenap umat-Mu di paroki kami ini, Paroki Kristus Raja Andalas, Makassar. Biarlah Engkau senantiasa mendampingi umat-Mu, segenap para pelayan, para imam-Mu, para prodiakon, para anggota Dewan Pastoral Paroki, dan juga segenap pelayan-pelayan umat yang lain, para aktivis, supaya dengan semangat rendah hati dalam pelayanan, kami mau ambil bagian untuk mewartakan keselamatan, kabar sukacita kepada dunia, kepada masyarakat, dan juga kepada keluarga kami. Dan semoga iman umat-Mu semakin teguh, penuh cinta kasih, pengharapan, dan penuh kepercayaan. Marilah kita mohon, datanglah kerajaan-Mu. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, semua kerajaan-Mu datang dalam diri kami sendiri yang berkumpul di tempat ini. Semoga kami berani memilih jalan kebenaran dan keadilan yang ditunjukkan kepada kami oleh Yesus Putra-Mu. Marilah kita mohon, Datanglah kerajaan-Mu. Allah Bapa yang Maha Baik, demikianlah doa permohonan kami yang kami bawa ke hadirat-Mu melalui Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Lagu persiapan persembahan, puji syukur 552. Terpuji Raja Kristus selama-lamanya, yang rela menderita, besarlah kasih-Nya. Pencipta yang setia, teladan yang benar, terpuji Raja Kristus selama-lamanya. Terpuji Raja Kristus selama-lamanya. Sebagai tanda kasih disediakannya santapan yang mulia, yaitu dirinya. Terpuji Raja Kristus
Terpuji Raja Kristus selama-lamanya. Puji syukur 553. Kau Raja Maha Kuasa, bertata selamanya. Pemimpin zaman ke zaman, teguh tetap kekal. Walaupun alam musnah, Engkau tetap mulia. Terpujilah ya Raja selama-lamanya. Terpujilah ya Raja selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami hunjukkan demi kemuliaan nama-Mu dan demi keselamatan kami. Semoga kami layak senantiasa menjadi putra dan putri-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung kelima. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab hari ini kami boleh merayakan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja semesta alam yang datang ke tengah-tengah kami sebagai gembala untuk melayani semua orang demi keselamatan kami. Sebab ketika mengadakan perjamuan terakhir bersama para murid-Nya, Yesus mempersembahkan dirinya sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai korban pujian sempurna yang berkenan kepadamu. Korban salib yang membawa keselamatan itu kami kenangkan untuk selama-lamanya. Dalam perayaan suci ini ya Bapa, umat kudus-Mu dikuatkan dan disucikan sebagai satu bangsa manusia yang mendiami satu bumi ini dan diterangi oleh satu iman dan disentosakan oleh ikatan cinta kasih. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini supaya memperoleh kasih karunia-Mu yang menjadikan kami manusia baru, dan bersama semua penghuni surga kami mewartakan keagungan-Mu sambil bernyanyi.
Doa syukur agung 5. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah. Sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu satu-satunya manusia yang benar tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Yesus menyadari bahwa Ia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sudah perjamuan Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Engkau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami persembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Kau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa satu sejiwa dengan Bapa Suci Paus Fransiskus, Bapa Uskup kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Peron Maria Bunda Allah, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi
seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan
menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu.
Terima kasih kor khusus yang dinyanyikan pada hari ini pada perayaan Kristus Raja sekaligus juga ulang tahun paroki kita. Juga pembimbingnya dan pencipta lagu yang luar biasa. Terima kasih Bapak Dr. Vitalis. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena telah Kau perkenankan untuk ikut serta dalam perjamuan kudus-Mu. Kami mohon tinggallah selalu di tengah-tengah kami sebagai Raja kekal, Raja kudus ilahi bagi kami. Sertailah kami dalam mengusahakan kerukunan, keadilan, persaudaraan, damai sejahtera di dalam keluarga dan masyarakat kami. Semoga berkat teladan cinta kasih-Mu, kami pun juga ikut ambil bagian dalam pelayanan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Ya Kristus Yesus Allahku, Raja seluruh alam, Dikau bertata di surga di sisi kanan Bapa. Yesus Kau Raja Allah benar, padamu Tuhan ku berserah, sampai ajal ku setia. Ya Kristus Yesus Tuhanku, terimalah hormat bakti yang dilambungkan umat-Mu di surga dan di bumi. Yesus Kau Raja Allah benar, padamu Tuhan ku berserah,